Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat obrolan guru. Sekarang kita bersama Pak Kromo Aji. Ini guru bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Bangil. Halo. Pak Kromo, kita mau bicarakan apa sekarang ini ya? Gini Pak Aris, kan biasanya Pak Aris yang menjadi host ya kan. Iya. Pemirsa, sekarang saya menjadi host, Pak Aris kita jadikan narasumber. Ini repotnya ini, kalau kedatangan teman guru bahasa Indonesia itu kayak gitu, dibalik malah. Oke, saya ngikut. Biar tidak hanya mengulas pertanyaan, tapi sekarang kita jadikan narasumber, kita ulas habis. Pemirsa, Pak Aris ya kan masih di bulan Syawal nih. Syawal, oke. Tapi walaupun kita sudah saling memaafkan, pemirsa, saya mohon maaf yang sebelumnya, Pak Aris saya juga. Ya, sama-sama. Di Syawal ini, di episode yang lalu, Pak Aris dengan Pak Wahyudi itu suasananya membahas tentang kupat, Pak. Kupat, betul. Mungkin pemirsa ada yang tanya-tanya, kupat itu kan punya teman akrab tuh. Ya. Ada lontong, ada lompat. Sekarang Pak Aris kita dapuk sebagai narasumber. Kita explore pengetahuan Pak Aris tentang apa sih lontong itu? Lontong. Ya, Pak Aris ini sebagai guru DKV. Ya. Betul. Nyambung enggak bahas tentang lontong? Dari perspektif pelajaran DKV ya kan? DKV. Oke. Baik, ini tantangan. Terima kasih challenge-nya Pak Kromo. Kita memang sudah tahu kupat dan lontong itu seperti saudara ya kan. Kalau kita ketemu opor, ketemu apapun, nah itu biasanya kalau kupat dan lontong selalu. Oke. Pak Kromo, bentuk lontong itu kita lihat desainnya dulu ya kan, desainnya. Ada panjang. Iya, panjang. Ada yang prisma ya. Itu. Ada yang kayak kerucut. Ada yang kayak kerucut. Jadi memang bentuknya macam-macam, tapi intinya di situ itu adalah nasi yang dikukus. Yang di apa ya Pak ya, di tanah Pak ya. Di tanah ya, tidak dikukus, digodok Pak ya, dimasukkan ke air, dimasak Pak. Dimasak. Itu jadi mungkin dari gini Pak, dari bentuknya mungkin ada filosofi dulu ya. Baik, ini pemirsa, lontong itu Pak Kromo dari bahasa Jawa. Kenapa munculnya itu pada saat Lebaran waktu itu ya? Itu karena memang lontong itu diambil dari filosofi dari kata olone wis kotong. Jadi wis kotong kan ya? Kotong itu artinya kosong. Gitu. Olo itu artinya jelek. Olone wis kotong. Maka jadi lontong. Keren kan? Maknanya kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita. Gini. Mari kita lihat dari segi teknik pembuatannya dulu, Pak. Gini. Jadi lontong itu cukup berbeda dengan kupat cara membuatnya. Misalnya bungkusnya daun. Nah, tapi daun pisang itu biasanya bulat begitu ya, bulat atau kerucut terserah lah. Nah, itu yang masalahnya itu adalah ngisinya itu adalah separuh Pak, separuh udara. Nah, ini bisa jadi kalau menurut saya ini perspektif saya, masa bungkus cuma separuh itu artinya ada satu mubadir udara kok dibungkus. Nah, tapi sekarang malah banyak kemasan yang separuhnya kita beli udara kan kayak gitulah. Itu padahal kalau di situ menurut saya yaitu ini sebagian manfaat, sebagian olo karena kosong. Tapi setelah ditanak selama 2-3 jam, loh kok dilala ini semua ruangnya dipadati terpenuhi oleh nasi tadi. Jadi berasnya hanya separuh tapi terpenuhi. Nah sudah tidak ada olonya ini. Ini sudah jadi manfaat semua. Nah itu yang pertama. Itu pada saat kita mau makan itu diharapkan tuh kita itu semuanya kehidupan itu manfaat, ada yang kosong. Jangan diisi dengan kekosongan aktivitas. Ternyata Pak Aris juga bisa jauh dengan filosofinya. Terus untuk kehidupan kita Pak Aris. Gini. Dari prospek desain ya, kalau kita lihat itu
ternyata banyak macamnya Pak. Ada yang kerucut itu menyimbolkan bagaimana posisi kehidupan, kita mau dibawa, ini banyak sebagainya. Tapi kalau yang silinder panjang Pak ya, ini silinder panjang ini maknanya itu ya tadi kita itu ndak ada sudutnya, tapi bisa manfaat gelundung begitu ya kan. Oke, nah tapi saya melihatnya gini, kenapa lontong itu yang bagus itu Pak ya, itu adalah dibalik cara bungkusnya. Daun pisang yang hijau itu ditaruh di dalam, daun pisang yang putih itu taruh di luar. Oke, bentar. Mungkin pemirsa bingung maksudnya apa Pak Aris ini. Jadi gini, daun muda Pak ya, yang kuning warnanya. Daun pisang itu kan ada dua, daun pisang itu kan ada yang hijau yang di luar, sisi luar dan itu putih itu sisi dalam. Kalau gini saya beranggapan gini Pak Aris, yang warnanya agak muda itu dalam bahasa Jawa itu pupus, bukan Pak ya? Bukan, tapi dari sisi luar. Dari sisi dan ini supaya bisa untuk bungkus itu biasanya dialupkan dulu, dilayukan dulu. Bisa diisiskan, bisa agar tidak dipanaskan, retak, betul, agar tidak retak. Karena proses pembungkusan tadi kan. Nah, setelah itu tapi ternyata sesuai desain dari saya, kalau dari DKV itu kagumnya gini. Oh, ternyata ada pewarnaan di situ. Lontong kalau dipasang di plastik Pak bungkusnya sama-sama bulat, itu pasti warnanya hanya putih saja. Putih Pak ya. Putih pucet. Tapi pada saat dipasang dan hijau daunnya ini nempel ke lontong. Jadi lontong itu tepinya, kalau ini lubang itu ya, tepinya hijau, dalamnya putih. Nah, dari sisi itu pewarnaan. DKV pewarnaan luar biasa Pak ya. Terus yang kedua, lontong itu ternyata dia tahan. Maksudnya? Tahan lama maksudnya. Tidak basi Tidak basi. Tahan lama, bukan tahan lama yang lain. Karena gini, pada saat dulu bagaimana membuat desain satu makanan yang waktu itu Pak bayangkan, Lebaran itu banyak saudara yang jauh datang dan berbondong-bondong berhari-hari. Kadang bukan hari itu, mungkin besoknya. Dan kalau sekarang sih warung banyak. Sebelum nyampe kita marung dulu supaya nggak ngerepotkan tuan rumah. Kalau dulu nggak bisa, udah ada warung ya kan. Pasti datang ya pasti makan. Berarti ini pemikiran orang tua kita dulu. Sampai betul, tapi kalau yang berhubungan dengan saya masalah di kafe lebih dalam lagi, yang saya kagumi tentang lontong itu adalah Pak, menciptakan makanan tapi namanya di branding bukan nama dari bahan makanannya. Contoh misalnya yang sekarang ini kalau kita buat sagu keju, oh berarti itu dari sagu dan keju, karena gitu kan ya. Atau dari bentuknya, di Amerika itu yang sekarang banyak disenangi, ada fingerprint. Jadi tamber ini kan tam ini kan, tam itu kan jempol ya kan. Thumbprint. Nah, itu yang bulat terus ditekan kasih coklat. Itu thumbprint itu berarti dari proses membuat. Loh, ini lontong. Enggak. Brandingnya itu adalah mengingatkan kita kalau bisa bermanfaat. Olone wis kotong. Nah, dari kejelekannya sudah kosong. Betul. Lah itu saya kadang berarti kalau nanti pada saat kita ngajarkan ke teman-teman di kafenya ya ketemu, desainnya dan pewarnaan ketemu, tapi brandingnya itu juga jangan dibilang ini adalah nasi bulat, jangan gitu. Tapi ini adalah kapan munculnya? Lah saat itu ada satu hikmah yang mengingatkan kita kalau kita makan itu, kita harus bermanfaat nih. Kalau kita makan itu, berarti kita harus bisa gelinding, bisa memberikan kesejahteraan ke orang lain. Itu masalah lontong. Nah sekarang satu lagi terakhir tentang lontong yang saya tahu ya kan. Lontong dan teman-temannya itu efektif, efisien sekali dalam pemasakan. Kenapa? Pokoknya yang namanya lontong, kupat itu sama. Yaitu dimasukkan air, ditinggal jadi satu selama 2-3 jam. Tapi satu sama lain tidak ada yang terkontaminasi. Tidak ada yang terkontaminasi. Baik terasa. Betul. Tambah gurih ya. Malah gini pemirsa, padahal bahan dasarnya antara lontong kan ketupat itu kan sama beras. Sama. Kalau lepet memang beda dari ketan ya, beda. Ini pemirsa, memang
aromanya berbeda, betul, rasanya berbeda. Betul, Pak. Ya. Betul. Nah, tinggal satu. Apa itu, Pak? Kupat dan lontong itu ada sedikit beda. Hanya dari ukuran saja, maksudnya takaran pengisian beras berbeda, tapi akhirnya apa? Kekerasannya beda. Oh gitu ya. Iya, jadi kenapa kok lontong tadi itu? Nah, terus kupat kenapa? Kita sudah diingatkan para kru, waktunya terbatas. Memang kasih pemirsa. Kita yang akan datang, saya tetap menjadi host, Pak Aris Satodong lagi menjadi narasumber. Wah, tentang tema satunya lagi, Pak Aris. Oke. Ketupat sudah dibahas, ya. Lontong sudah dibahas, tinggal pasti lepet. Oke. Siap. Pemirsa, ini yang dapat kita sampaikan. Aris monggo sampean yang host. Oh ya, ini baru keren ya kan, host asli hanya dibagai pembuka dan penutup. Demikian pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita di obrolan guru dengan salam obrolan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kromo.